Petra, lagi Hai, Kak ngapain? Petra lagi memuji Tuhan, Kak Lucy. Kok Petra suka memuji Tuhan? Kan Tuhan Yesus senang kalau mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Wow, hebat Petra. Ada teman-teman tuh Petra di luar sana. Yuk kita sapa mereka yuk. Oke. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Pasti semua luar biasa. Yeay. Yeay. Amin. Amin. Petra, hari ini kita mau beribadah Super Kids. Sebelumnya kita harus yel-yel dulu. Petra masih ingat enggak yel-yel Masih ingat Super Kids? dong. Wow. Kak Lucy ya kasih apa-apa ya. Kak Lucy Oke. hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Super Kids ceria, sehat, kuat. Hahaha. Kurang seru nih Petra. Sekali lagi ya Petra ya. Oke. Yang lebih semangat adik-adik. Oke, Kak Lucy hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Super Kids ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yeay. Teman-teman Super Kids Hebat semua. Oke adik-adik, sebelum ibadah dimulai hari ini, kita berdoa dulu ya. Nanti adik-adik dan Petra ikuti Kak Lucy untuk berdoa. Oke. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati kami. memberkati kami. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau beribadah beribadah pada pagi ini. pada pagi ini. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Haleluya. 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 Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah, ketemu lagi dengan ibadah online Super Kids. Hari ini spesial loh, Kak Yana ada Kak Mercy. Dan kita apalagi yang spesial Kak hari ini? Kita hari ini suasananya mendaki gunung. Wah, kita pakai kostum siap untuk mendaki gunung. Nah, jadi adik-adik yang di rumah yuk kita semangat memuji Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi, semuanya kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, sama-sama. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung palau di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Siap mendaki gunung bersama Kak Yana dan Kak Mercy ya. Ayo sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
Yesus besertaku, ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku kau ada. Di suka kau ada. Di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di bawah dan di atas kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Karena Engkaulah Yesusku. Amin. Sekarang kita mau menari ya Kak Mercy ya. Siap ya menari buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan kita. Siap ya Kak Mercy ya. Siap. Kita akan menari buat Tuhan. Ketika roh Allah ada di dalamku, maka sukacita itu ada di dalam hati kita. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus hadir dalam hatiku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka kita bersukacita di dalamnya. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Nama-Mu indah di dalam kehidupanku. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh tertanam benih firman-Mu. Haleluya Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik.
namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, sebab Kau layak terima segala pujian kami. Kami bersyukur kepada Yesus kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam berbuah dalam hidup kami. Amin. Shalom adik-adik. Wah, Kak Reno lagi kedinginan. Cuacanya lagi dingin, bersalju adik-adik. Tapi Kak Reno tetap senang menyapa adik-adik hari ini. Adik-adik semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Yang sehat dan sukacita, bolehkah lambaikan tangannya? Wah, luar biasa. Adik-adik, hari ini apapun suasananya, hati kita tetap harus senang, bersukacita, memuji Tuhan. Amin. Yeay. Kak Renol hari ini ingin sampaikan cerita firman Tuhan adik-adik. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, hari ini Kak Renol ingin berbicara tentang speak no evil. Sekali lagi, speak no evil. Artinya dilarang ngomong kotor adik-adik. Wah, sebelum adik-adik membaca bersama-sama Kak Renol cerita firman Tuhan, Kak Renol mau cerita adik-adik. Tadi Kak Renol nonton berita di YouTube adik-adik. Ada satu anak sekolah itu memaki-maki gurunya, dihina kata-kata kasar, kata-kata kotor. Gurunya itu marah. Tapi adik-adik dia nggak bisa melakukan hal yang tidak baik kepada anak-anak di sekolah. Jadi dia diam saja, tapi ternyata berita itu viral adik-adik. Apa yang terjadi? Akhirnya anak kecil itu dikeluarkan dari sekolah
karena tidak menunjukkan moral yang baik, karena tidak boleh menghina dan memaki guru-guru adik-adik. Kita harus hormat dan kita harus respek kepada guru kita. Amin adik-adik. Iya adik-adik, Kak Renol mau baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, firman Tuhan bilang kita ini harus berhati-hati dalam berkata-kata. Tidak boleh ngomong sembarangan, apalagi ngomong kotor adik-adik. Mungkin adik-adik berkata, Kak, ngomong kotor itu apa ya? Adik-adik, kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata speak no evil. Tapi mungkin kita berkata, Kak, contoh dong ngomong kotor itu seperti apa? Nah adik-adik, ngomong kotor itu bisa seperti sumpah serapah. Mungkin ada kata-kata hewan kita tambahkan dalam perkataan kita, menghina orang, menyebut seseorang, teman kita atau yang lain dengan sebutan hewan. Wah, itu jahat adik-adik, gak boleh. Terus apalagi Kak? Oh, kata-kata makian adik-adik. Kalau kita ngomong mungkin, kamu kurang ajar, kamu mampus loh. Wah, itu gak boleh adik-adik. Kita itu gak boleh memaki-maki. Tuhan bilang itu tidak membangun, membuat orang lain bisa kecewa, bisa sakit hati. Apalagi adik-adik, hinaan. Nah adik-adik, kalau kita menghina, itu juga perkataan yang tidak bangun. Mungkin ada pernah ya dengar adik-adik, wah kamu jelek, kamu miskin, kamu kurang ini, kurang itu. Apalagi kalau dia punya kekurangan, kita hina adik-adik. Wah, itu jahat di mata Tuhan. Gak boleh loh adik-adik ya. Terus apalagi? Wah, kata-kata jorok, kata-kata cabul, apalagi kata-kata tidak sopan, merendahkan. Adik-adik, saya percaya adik-adik bukan seperti itu. Yang tidak mau berkata-kata kotor, lambaikan tangannya. Wah, semua anak-anak super kid tidak mau ngomong kotor, puji Tuhan. Kita itu harus membangun. Apalagi adik-adik kata-kata kotor. Wah, perundungan, bullying adik-adik. Wah, itu tidak boleh. Adik-adik, satu kali ada seorang anak perempuan itu ditanya sama mama papanya, kamu kok gak mau sekolah, Dik? Wah, ternyata adik waktu ditanya beberapa lama akhirnya adik perempuan itu nangis. Dia bilang, aku gak mau sekolah, Ma. Aku gak mau sekolah, Pa. Kenapa? Karena di sekolah ada yang ngejek, ada yang merundung saya. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Jadi teman-temannya bilang, tulisan cakar ayam, tulisan cakar ayam, tulisan cakar ayam. Dia malu sekali, dia robek-robek kertasnya adik-adik. Gak boleh adik-adik. Karena ternyata kata-kata itu menyakiti adik itu. Nah, kita kan gak boleh menyakiti teman adik-adik, amin. Oh iya, itu adalah perintah Tuhan. Tapi adik-adik, tahu gak, Kak Renol itu kaget waktu tadi sebelum menyampaikan firman. Kak Renol lagi lihat-lihat berita, kaget. Ternyata adik-adik, ada seorang bernama Eric Smith. Eric Smith itu ternyata dia korban karena seringkali dibully, seringkali dihina, dimaki, bahkan bukan hanya teman-teman di sekolah, bahkan papa tirinya, karena dia sudah tidak punya papa kandung, jadi papa tirinya sering menghina dia, sering mengintimidasi, bahkan memaki dia, di sekolah juga dihina, ngomong kotor, ngomong kasar, disumpah serapah sama temannya. Jadi dia penuh dengan kepahitan adik-adik, supaya adik-adik tahu ternyata dampak kata-kata kotor itu sangat menakutkan. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sejarah membuktikan Eric Smith itu penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Jadi satu kali adik-adik dia membunuh seorang anak berusia 4 tahun. Namanya Robbie Derrick. Wah, dia cekik itu anak.
Terus dia pukul dengan batu. Waktu ditanya, kok bisa sih anak kecil bisa membunuh anak yang lebih kecil di bawah umurnya? Ternyata diselidiki adik-adik, dia penuh dengan kekecewaan, sakit hati, kebencian. Karena dia sering diperlakukan semena-mena dengan temannya. Adik-adik, bahaya ternyata. Kata-kata kita itu, firman Tuhan bilang bukan hanya tidak membangun, tapi bisa melukai. Bisa bikin teman itu penuh kebencian. Bisa dia jadi minder. Seperti tadi adik perempuan yang tulisannya jelek. Sering disumpahi, dihina sama temannya, dia nggak mau sekolah. Wah, bahaya adik-adik. Makanya firman Tuhan hari ini bilang apa tadi adik-adik? Hendaklah, apa dikatakan? Kata-kata kita itu membangun. Membangun itu artinya menghibur, memuji, memberi pujian, memberi hormat, memberi apresiasi adik-adik. Wah, itu pasti orang senang. Adik-adik sendiri kalau dipuji senang nggak? Siapa yang senang dipuji-puji? Wah, semua senang. Adik Petra apalagi kalau dipuji pasti dia kegirangan. Kenapa? Karena orang senang dengan pujian. Tapi orang benci dengan kata-kata kotor, hinaan, makian. Apalagi, perundungan, dibully. Wah, orang nggak suka adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar apa adik-adik? Belajar kata-kata yang membangun, bukan kata-kata kotor, kata-kata sia-sia. Nah adik-adik, Kak Renol ingin tutup dengan sebuah cerita. Satu kali adik-adik, dalam cerita yang Kak Renol mau ajak adik-adik nonton, ada seorang anak perempuan. Dia itu mengalami hati yang terluka, ya adik-adik. Nah, sebelum Kak Renol cerita lebih lanjut, lebih baik adik-adik nonton yang satu ini. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, adik-adik kan sudah nonton ya. Wah, apa yang terjadi adik?
Mungkin adik-adik nanya, wah Kak Renol, itu mukanya mereka kok retak-retak, kayak pecah-pecah begitu. Nah adik-adik, itu hanya menggambarkan bahwa bukan hanya adik perempuan, mungkin kita sebut namanya Susan, bukan hanya adik Susan yang wajahnya retak, yang lain, kakak-kakak, teman yang lain, yang laki-laki, yang perempuan, ada wajahnya yang pecah-pecah kayak retak-retak begitu adik-adik. Itu hanya menunjukkan bahwa orang kalau dihina, dikata-katakan hal yang tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata makian, itu hatinya hancur adik-adik, hatinya sedih. Tapi puji Tuhan ya, untung Yesus datang menghibur, menyembuhkan hatinya. Jadi adik-adik, Kak Renol mau mendoakan adik-adik. Kalau adik-adik hari ini ada yang jadi korban kata-kata kotor, mungkin adik-adik pernah dihina, mungkin adik-adik pernah dimaki, mungkin adik-adik pernah dibully ya. Wah, pernah diintimidasi, mungkin kata-katanya menyakiti, mungkin dilakukan kekerasan secara fisik, dilukai. Adik-adik mungkin kesakitan dan adik-adik nyimpen dan kecewa. Adik-adik, seperti video yang kita saksikan tadi, Yesus sanggup menyembuhkan adik-adik. Kak Renol mau doa loh ya. Ayo adik-adik yang hari ini rasa pernah sakit hati, kecewa karena kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti, angkat tangan, Kak Renol mau doain. Ayo, Tuhan Yesus, Kak Renol mau berdoa buat adik-adik. Kalau mereka ada yang pernah terluka Tuhan, sakit hati, atau mereka itu jadi dendam, benci, siapapun yang menghina, atau mungkin menyakiti hati mereka, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, percayalah hari ini Yesus akan akan kembali menyembuhkan hati adik-adik yang luka. Kak Renol juga mau berdoa lagi. Adik-adik yang pernah melakukan kata-kata kotor, mau bertobat, Kak, aku nggak mau lagi, Kak. Aku sedih, ternyata itu bisa melukai. Aku nggak mau, Kak, teman-temanku sakit, kecewa, atau jadi terluka. Saya mau bertobat. Nah, adik-adik, Kak Renol mau berdoa. Ayo, siapa yang mau bertobat? Yang suka ngomong hewan-hewan, wah itu ngomongnya kotor, wah ngomongnya tidak sopan sama papa mama, oh sama teman, kata-katanya, wah sangat menyakiti. Ayo adik-adik, ayo angkat tangan, Kak Renol mau berdoa. Ya, wah, ya semua. Ayo, oke, Kak Renol berdoa ya. Kak Renol berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini adik-adik Super Kid dan semua kami yang ikut beribadah dalam Super Kid hari ini, yang mau bertobat Tuhan, kami nggak mau lagi kata-kata kotor Tuhan. Kami nggak mau lagi menyakiti teman kami, menyakiti papa mama, ngomong kami kasar, ngomong kami tidak sopan, ngomong kami suka menghina. Ampuni kami Tuhan, ampuni adik-adik Super Kid. Kami mau belajar kata-kata kami membangun, memberi pujian bagi banyak orang, supaya hidup kami menyenangkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hari ini adik-adik dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangannya semua. Wah, hari ini kita mau belajar praktek ya adik-adik. Selesai ibadah, kita mau belajar untuk memberi pujian. Nanti selesai ibadah kita, coba samperin papa mama, kasih pujian. Ma, terima kasih ya, mama baik. Papa, terima kasih ya, papa sayang sama saya. Ayo, kalau adik-adik juga belajar memuji, wah, orang lain juga akan banyak memuji adik-adik. Atau nyamperin kakaknya, adiknya. Nah, adik-adik bisa memuji mereka. Kalau dulu pernah kasar, bisa minta maaf adik-adik. Adik-adik mungkin bilang, Dek, kakak minta maaf ya, pernah menyakiti adik-adik. Yang mau katakan, amin. Wah, adik-adik mau belajar praktek. Yeay, tepuk tangan dong adik-adik. Wah, Kak Renol senang. Hari ini kita bukan hanya sekedar dengar firman, tapi kita mau praktek. Selamat praktek memuji Tuhan, memuji teman, memuji orang tua kita, dan juga siapapun. Kita mau beri pujian, bukan kata-kata
kotor. Tepuk tangan semuanya. Tuhan berkati adik-adik. Halo adik-adik Superkid, kembali lagi bersama Kak Junior. Kali ini Kak Junior mau ajak adik-adik buat satu eksperimen sederhana ya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu gelas ya. Bisa 3 gelas ya. Ini nanti untuk air bersih, kosong, dan satu lagi gelas buat kita isi pasir adik-adik. Lalu kita siapkan sendok. Ya, pertama-tama kita tuang ya air pada gelas yang kosong ini adik-adik. Nah, kita tuang. Lalu kita tuang lagi pada gelas yang kita isi pasir adik-adik. Nah, gini. Nah, kelihatan ya adik-adik bedanya? Belum diaduk ya. Kita aduk, coba aduk adik-adik. Nah, jadi tambah pekat ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, gimana sih kok bisa seperti itu, Kak? Nah, gini. Jadi air yang bersih, jika kita masukkan pasir di dalamnya, itu akan menjadi seperti ini adik. Akan kotor ya. Akan seperti ini. Lain dengan gelas yang bersih tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, begitupun dengan hidup kita adik-adik. Jika hidup kita seperti air yang bersih ini akan menjadi manfaat, yaitu bisa untuk minum, bisa untuk digunakan untuk cuci pakaian, cuci baju. Nah, kalau air yang kotor ini bagaimana adik-adik? Tidak bisa, selain nanti untuk dibuang, tidak memiliki manfaat adik-adik. Lalu dengan air bersih ini apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Nah, seperti kita bisa lakukan seperti bersikap yang baik, yang ngomong yang baik, yang sopan. Nah, kalau seperti air kotor ini ya ngomongnya yang jelek-jelek, ngomongnya yang tidak baik ya, tidak sopan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi jika kita ingin hidup kita menjadi berkat, kita harus seperti air yang bersih ini adik-adik ya. Bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, untuk itu jika seperti firman hari ini, yaitu dilarang ngomong kotor adik-adik. Nah, jika hidup kita ingin seperti air yang bersih ini, kita bisa melakukannya dengan bicara yang baik, berkata dengan sopan ya. Kalau seperti air kotor ini ya seperti ini adik-adik. Kita memiliki bersikap yang tidak baik, tidak sopan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi selamat menjadi berkat pada orang lain dengan melakukan firman Tuhan adik-adik ya. Firman Tuhan yang bersikap yang baik, yang sopan, berkata-kata yang baik. Jadi seperti firman Tuhan hari ini, dilarang berbicara kotor. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi selamat menjadi berkat. Nah, sekian dari Kak Junior. Sampai jumpa. Dah, God bless you. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik, gimana? Hari ini kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Renol. Terima kasih Kak Renol untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kita juga mau menjadi berkat melalui persembahan yang bisa diberikan melalui QR Code yang ada di layar adik-adik. Oke, kita mau siapkan hati untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, juga mendengar kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu di Superkid rindu Tuhan untuk menjadi berkat juga melalui persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat jadi berkat. Bye-bye, God bless you. Dingin. Mari adik-adik kita mau tutup ibadah kita. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau menyelesaikan ibadah online kita Superkid hari ini. Kita sungguh bersyukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau berjanji Tuhan, hari ini kami mau praktek firman Tuhan.
memberi pujian, memberi apresiasi, bukan kata-kata hinaan, bukan kata-kata kotor. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami mau menyelesaikan ibadah kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih Tuhan melimpah. Oh, kebaikan, damai, bahkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan berkat Tuhan menjadi bagian kami, menjadi bagian orang tua, papa, mama, dari adik-adik Super Kids, semua keluarga kami. Bahkan hidup kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai ketemu dalam ibadah Super Kids minggu depan. God bless you.